Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, saya Putu Aktavia menyapa Anda lagi dalam jelang berbuka di bulan suci Ramadan ini. Dan kali ini tidak kalah menarik gitu ya untuk narasumber kita hari ini, yaitu dari Banser Kota Batu yang akan membawa tema Hubul Waton Minal Iman. Kepada Bapak Arif Haryanto SPD, Kasat Korcap Ketua Banser Kota Batu, dan juga Bapak Bahrul Ulum AMD Wakil Ketua Banser Kota Batu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-bapak semuanya. Selamat sore. Sepertinya tadi ada itu ya, sedikit macet gitu di jalan di bulan Ramadan karena memang kita tahu banyak pasar Ramadan, Ramadan. Betul. Betul sekali. Nah, monggo silakan diperkenalkan dulu satu-satu. Silakan dari mana dulu? Mungkin dari saya dulu. Terima kasih. Langsung aja. Saya Ketua Banser Kota Batu, Arif Haryanto, artinya menduduki sebagai Satuan Komando untuk wilayah Sekota Batu. Dan di samping kiri saya adalah sahabat Bahrul Ulum AMD. Ini adalah Wakil Komandan Banser Kota Batu yang membawai 3 kecamatan. Mungkin itu perkenalan. Oke. Nah, ini mungkin ada yang namanya GP Ansor, ada yang namanya Banser. Ini mungkin pemirsa di rumah, pemirsa Agropotan Televisi ini masih belum tahu sebenarnya perbedaan yang signifikan antara Banser dan juga GP Ansor. Mungkin bisa diperkenalkan dulu kepada pemirsa di rumah, sebenarnya Banser ini organisasi apa sih gitu? Oke, terima kasih. Sebenarnya kami ini tidak ada perbedaan, kami adalah satu kesatuan Ansor. Jadi kalau Ansor itu adalah badan otonomnya NU, yang langsung dilembagakan NU. Kemudian kalau kami ini adalah semi otonom, artinya yang punya rumah tangga sendiri di internal dan bisa melakukan kerjasama di luar. Artinya kami ini punya dapur sendiri yang bisa mengelola dan melaksanakan kegiatan, tapi itu tetap bahwa kami ini adalah satu kesatuan di dalam yang namanya Gerakan Pemuda Ansor. Oke, berarti ini masih dalam satu kesatuan dalam Gerakan Pemuda Ansor dan juga Nahdlatul Ulama gitu ya? Betul. Oke, nah mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih sebenarnya secara spesifik program kerja seperti itu dari Banser ini sendiri, dan biasanya apa saja sih yang dikerjakan oleh Banser gitu? Iya, Banser sendiri itu merupakan pergerakan atau kelompok muda yang memang di dalamnya adalah sahabat-sahabat Ansor yang mereka ini punya label yaitu Barisan Ansor Serbaguna. Kami di jajaran level di tingkat bawah itu ada yang namanya tingkat Sarkopo, Satuan Koordinasi Kelompok. Itu adalah di tingkat desa ya, Dan? Desa. Kemudian ada Satkoryon, jajaran koordinasi tingkat rayon, itu adalah tingkat kecamatan. Nah, kami ini ada di jajaran Satkorcap, Satuan Koordinasi di tingkat cabang yang diketuai saya sendiri. Beliaunya adalah Wakil Komandan. Oke, nah untuk mungkin pemilihan anggota sendiri itu seperti apa modelnya untuk dari Banser ini sendiri, untuk mereka mengambil anggota seperti itu? Untuk rekrutmen, rekrutmen. Jadi untuk open rekrutmen itu bisa kita lakukan dari mulai tingkatan, ada yang namanya pendidikan latihan dasar, itu namanya Diklatsar. Itu untuk anggota yang belum sama sekali masuk menjadi anggota, tidak pernah memakai seragam Banser, kemudian masuk anggota, itu ada melalui Diklatsar. Kemudian ada tingkat yang namanya pendidikan khusus, yaitu Susbalan, artinya pendidikan khusus lanjutan. Ini dikhususkan kepada anggota yang punya militansi kuat, loyalitas kuat, untuk pengembangan mental dari anggota ini untuk ditingkatkan pengetahuan dan pemahamannya pada mengarah pada nilai-nilai aswaja Ahlussunnah wal Jamaah An-Nadiyah. Oke, berarti apakah ada seperti sistemnya kaderisasi seperti itu setiap desa untuk mengeluarkan atau mengajukan kadernya gitu? Iya, yang intinya begini Mbak,
kita sebagai anggota sebelum melaksanakan pemakaian seragam Banser itu kita harus diwajibkan ikut diklat dulu, yang namanya diklat SAR, diklat awal gitu. Selanjutnya akan dilakukan diklat banyak lah. Dan itu setelah diklat sudah sah menjadi anggota Banser, ataukah ada mungkin tahapan-tahapan lain lagi gitu? Atau sudah diklat itu saja gitu? Kalau mengawali sebagai Banser harus memang itu diklat itu sudah cukup, sudah jadi anggota Banser. Nanti kalau mau diklat-diklat yang lain itu ada tahapan-tahapan yang panjang. Oke, nah ini untuk Banser sendiri ini apakah di setiap daerah gitu ada lalu dihimpun menjadi satu, pusatnya ada di mana seperti itu? Terima kasih. Kami ini adalah organisasi Ansor yang terbesar di Indonesia. Ini secara nasional kami punya. Yang hari ini juga kemarin baru pergantian kepengurusan dari Gus Yakut sekaligus Menteri Agama yang kemarin diganti sekarang dengan Adin Jawari. Ini adalah tokoh nasional kita yang kemudian kami ini adalah punya di jajaran tingkat pusat. Nah, di jajaran tingkat pusat inilah yang tentunya kami mulai dari Sabang sampai Merauke kami ada. Tentunya di Papua, di 15 kecamatan di Papua itu ada Bansernya. Sehingga kalau kami di masing-masing desa ada keterwakilan, mulai dari 5 sampai 10 anggota kita memilikinya seperti itu. Oke, nah untuk anggota aktif sendiri Banser Kota Batu khususnya ini kira-kira ada berapa orang untuk anggota yang aktif? Sesuai data yang terakhir ketika kita melakukan pendataan lewat KTA, foto KTA itu ada 275 orang yang itu aktif ya semuanya. Aktif dan semuanya, ya? Di masing-masing desa itu kan kita mesti punya kegiatan. Mereka berkewajiban untuk mengawal mulai pengajian, kemudian mulai kegiatan majelis-majelis taklim, itu kewajiban Banser untuk ikut mengamankan dan ikut mensukseskan kegiatan tersebut. Oke, berarti kurang lebih di setiap desa kelurahan yang ada di Kota Batu itu ada perwakilan Banser. Betul. Seperti itu ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi seperti apa percakapan kita bersama dengan Banser Kota Batu setelah yang satu ini, tetap di Jelang Berbuka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Jelang Berbuka dan masih bersama dengan rekan-rekan dari Banser Kota Batu. Nah tadi sudah kita tahu gitu ya secara garis besar organisasinya seperti apa dan juga mungkin program kerjanya kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah ini kenapa kali ini mengambil tema Hubul Waton Minal Iman? Mungkin bisa dijelaskan dari Pak Bahrul Ulum atau Pak Arif? Oke, terima kasih. Awalnya memang Hubul Waton ini adalah sebagian dari iman. Itu di organisasi kita itu wajib hukumnya untuk mencintai negara kita. Jadi anggap itu di slogan kita sampai sekarang adalah NKRI harga mati. Mungkin selanjutnya dijelaskan oleh sahabat kita. Monggo. Pak Arif, silakan. Hubul Waton Minal Iman ini adalah sebagian mencintai tanah air itu adalah sebagian daripada iman. Ini adalah sebuah konsekuensi besar sebenarnya adalah yang ditanamkan kepada teman-teman anggota Banser khususnya dan Ansor warga Nadiyin ini. Memang kenapa ini harus mencintai tanah air? Ini adalah bagian dari iman, sebagian dari iman. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai tanah negerinya sendiri, bangsa yang mau menghargai pemimpin-pemimpinnya sendiri. Sehingga kami diajarkan dalam untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa ini, tentunya cintailah negaramu, cintailah bangsamu, cintailah pemimpin-pemimpinmu. Apapun yang terjadi dalam pemimpin kita, itu tentunya mereka adalah berjasa untuk negara dan bangsa ini. Maka kita sebagai pewaris bangsa ini ada satu kewajaran bahwa kita menghargai dan mencintai tanah air. Hubul Waton Minal Iman itu adalah bagian dari visi daripada kita. Kemudian sampai kita dengarkan lagu, sampai muncullah yang namanya Yalal Waton. Yalal Waton. Nah,
Ya Lalwatan kalau kita perdengarkan kan seperti lagu tanah air Indonesia artinya, tetapi hari ini kemarin pada saat matchday sepak bola itu sempat kita dengar lagu Ya Lalwatan itu sebenarnya adalah cinta tanah air lagunya seperti itu. Oke, berarti salah satu bagian dari iman juga adalah mencintai tanah air, apapun yang ada di tanah air itu dan apapun yang sudah menjadi bagian dari tanah air itu sendiri gitu ya. Nah, ini untuk mungkin harapannya nih untuk dari bapak-bapak sekalian untuk organisasi Banser Kota Batu ini sendiri apa sih harapannya untuk organisasi ini, silakan. Oke, harapan kami adalah kami ini sebagai Banser adalah organisasi yang berdiri di Ansor ini adalah untuk membuat kenyamanan, untuk membuat keharmonisan, persatuan dan kesatuan bangsa. Setiap kali kegiatan masyarakat, apalagi untuk pengajian, maka kita siap untuk mengawal dan ikut menjaga kondusivitas kegiatan di dalam masyarakat, sehingga menciptakan masyarakat yang nyaman, masyarakat yang damai. Dengan mereka mengadakan kegiatan, kita terlibat di dalamnya, maka secara langsung kami sebagai Banser ini ikut juga mengamankan, juga ikut menjaga dinamisasi di dalam masyarakat sehingga kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Oke, lebih ke menjaga mungkin kehikmatan dan keamanan dari acara-acara keagamaan Islam seperti itu ya. Nah, mungkin tambahan dari Mas Bahrul Ulum gimana nih untuk di luar itu kita juga Hubul Watonnya kita senantiasa bersinergi dengan agama lain. Dalam ini kita sering berkolaborasi dengan agama Kristen untuk ngepam Natal dan semuanya. Kita selalu keharmonisan selalu kita jaga dan semua itu kita lakukan dengan ikhlas, Mbak. Juga berarti menjunjung tinggi toleransi antar beragama juga gitu ya. Jadi ikut mengamankan untuk menjaga kehikmatan acara keagamaan apapun berarti keagamaan apapun. Nah, ini untuk mungkin terakhir nih pesan-pesan untuk pemirsa di rumah untuk bulan Ramadan ini mungkin ya, biar ada perbedaan yang signifikan gitu dari bulan Ramadan tahun kemarin dengan bulan Ramadan yang tahun ini gitu, silakan. Sebelumnya saya sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa atau Ramadan, mudah-mudahan pahala kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam bulan puasa ini kami hanya bisa berpesan kepada terutama sahabat-sahabat Banser, kawal kegiatan di setiap musala masjid yang mereka melaksanakan kegiatan, ikuti aturan pemerintah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, terutama dalam ini adalah Menteri Agama, terkait lain-lain. Artinya terkait di dalam masyarakat menjaga kenyamanan, ketertiban, tentunya juga ikut mengamankan setiap kegiatan yang ada di dalam kegiatan Ramadan pada saat hari ini. Oke. Dari mengawali kegiatan di Ramadan ini, kemarin kita sudah mengawal bekerjasama bareng dengan Fatayat Anak Cabang Batu. Kita mengadakan bagi-bagi takjil, tepat startnya di Balai Among Tani, kemudian besok dilanjutkan dengan tanggal 28-nya, maksud saya 28 ini kita dilanjut dengan bubur bersama, bareng dengan PAC Ansor Kecamatan Batu, yang dilaksanakan insya Allah di Sukorembuk, Desa Sidomulyo. Oke, berarti acara terdekat mungkin dari NU Kota Batu ini ada di tanggal 28 itu? 28. Kemarin sebenarnya sudah kita laksanakan juga kegiatan turba dari PCNU Kota Batu itu di Masjid Nurul Huda Jalan Diran. Itu sudah kita dilakukan untuk kegiatan turba, dan nanti tanggal 28 ini nanti juga dilaksanakan di Desa Sukorembuk bersama teman-teman Ansor, Fatayat, kemudian Banser juga tentunya dalam hal ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh NU. Oke, jadi yang terdekat ini nanti akan ada acara di tanggal 28 Maret di Sukorembuk. Sukorembuk Desa
Sidomulyo. Sidomulyo. Oke, terima kasih untuk waktunya yang sangat singkat ya. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita obrolkan gitu ya. Tapi tidak apa-apa, kita akan semoga kita bisa bertemu lagi ya dengan rekan-rekan dari Banser Kota Batu. Dan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan acara Jelang Berbuka kali ini. Saya Putu Oktavia pamit, sampai jumpa.